Jauh di balik barisan pegunungan yang diselimuti kabut kebiruan, tepat di kaki langit yang seolah tak terjamah, berdiri menjulang sebuah gunung raksasa, gunung yang bahkan keberanian manusia pun tak sanggup mendekatinya. Konon, di perut gunung nan membisu itu, terpendam sebuah legenda kuno tentang sosok makhluk mengerikan yang tertidur abadi, makhluk yang dikenal sebagai penguasa gunung dan hanya satu takdir yang mampu membangunkannya dari tidur panjang. Dikisahkan pada suatu malam, seorang gadis cantik sedang berada di dalam hutan dan sangat ketakutan saat mendengar suara misterius. Si gadis pun berusaha kabur, namun dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, perjuangan hari ini mungkin terasa berat, tapi akan menjadi cerita yang paling membanggakan esok hari. Seperti biasa, saya akan bercerita, yang mana tentu saja tentang sebuah film, yang mana kali ini berjudul The Ashlet in the Hall of Mountain King. Sebuah film yang rilis pada tahun 2017, disutradarai oleh Michael Brandsandomos, serta dibintangi oleh para aktor yang tidak perlu ditanyakan, karena saya yakin kalian sudah punya jawaban. Ya, belum kenalan? Baik daripada kelamaan, segera kopi disiapkan dan mari cerita kita lanjutkan. Jauh di pegunungan Skandinavia, ada legenda yang mengatakan makhluk menakutkan yang disebut troll atau raja gunung sedang tertidur lelap. Dan konon katanya, satu-satunya hal yang bisa membangunkan makhluk itu adalah jika sang putri raja setempat belum menikah saat menginjak usia 18 tahun. Karena legenda itu, Raja Erik yang kebetulan memiliki anak gadis menjadi panik. Dia berusaha keras mencarikan calon suami untuk putrinya, Kristin, sebelum semuanya terlambat. Suatu hari, seorang pangeran Denmark bernama Frederik datang dengan maksud melamar Kristin. Frederik membuat semua orang terkesan dengan tutur kata indah dan cerita petualangan yang seru. Erik pun memutuskan bahwa Kristin harus menerima lamaran Frederik, mengabaikan keengganan putrinya. Sang raja bahkan memberikan potret Frederik agar Kristin bisa mempertimbangkan, meskipun looking Frederik jauh dari kata lumayan. Sombong amat. Namun Kristin tetap menolak keinginan sang ayah dan memutuskan kabur dari istana saat tengah malam. Ya, dia hanya meninggalkan pisau yang ditancapkan pada potret sebagai bentuk penolakan. Di sisi lain, kita diperkenalkan kepada Espen, seorang pemuda santai yang sedang menempuh perjalanan melewati hutan dan tanpa sengaja terserempet kuda Kristin hingga terjatuh ke sungai. Begitu sadar menabrak seseorang, Kristin pun turun ke air dan aksi saling tarik-menarik terjadi. Espen terpikat pada sikap keras kepala Kristin dan berusaha mendekati serta memperkenalkan diri. Kristin sendiri malah tidak kuat mendengar ocehan-ocehan Espen sehingga hendak pergi. Namun ketika Espen menawarkan makanan, Kristin pun luluh karena sudah lama tidak makan. Kristin memakan semua makanan lalu pergi, mengucapkan terima kasih tapi tidak memberikan namanya, sehingga Espen pun menjadi sumpah mati penasaran. Jeg vet jo ikke engang navnet. Beberapa saat kemudian, Espen kembali ke rumah keluarga. Kedua kakaknya, Per dan Paul, sedang bekerja keras sejak pagi untuk membereskan pekerjaan rumah dan juga menutupi kelalaian Espen. Mereka pun kesal dengan Espen yang sering membuat kerepotan. Ayah mereka semakin marah setelah tahu semua hasil pasar yang Espen bawa sudah diberikan kepada Kristin. Sementara hasil panen pun rusak akibat burung karena Espen lupa membuat orang-orangan sawah. Akhirnya, sang ayah memutuskan pergi berburu bersama Per dan Paul. Espen ditinggal sendiri di rumah untuk menjaga perapian. Saat malam tiba, Espen mendengar suara langkah berat dan geraman dari hutan. Dia mengira itu adalah troll, lalu bermain-main membayangkan dirinya seorang pahlawan dengan penungkar api sebagai pedang. Sayangnya, dia tidak sengaja membuat bara api terlempar dan menyulut kebakaran. Espen berusaha memadamkan api dengan air seadanya, namun api malah menyebar begitu cepat sehingga, ya, begitulah. Nei!
Sementara itu, di hutan, Christine masih terus menjauh dari kerajaan. Tiba-tiba, dia juga mendengar suara langkah berat. Ternyata apa yang ditakutkan sang ayah benar-benar terjadi. Ya, Raja Gunung datang memburu Christine dan tak ada cara bagi Christine untuk lolos. Keesokan paginya, Per, Paul, dan ayah mereka pulang dan terkejut ketika mendapati rumah hanya tinggal puing, termasuk satu-satunya foto mendiang ibu mereka. Espen mencoba menjelaskan bagaimana dia mendengar troll, tapi tak ada yang percaya. Ayahnya malah memanggilnya dengan sebutan Ashlet. Ashlet ini artinya penjaga bara api, yang mana pekerjaan paling mudah dan paling rendah di mata keluarga, alias tidak berguna. Belum cukup sampai di situ, kesialan pun semakin parah ketika Frederick dan kroconya datang mencari Christine. Sementara tiga lainnya menjawab dengan yakin bahwa tak tahu menahu. Espen malah ragu-ragu, yang mana membuat Frederick marah dan mengancamnya agar berkata jujur. Sang ayah membela Espen dengan menjelaskan bahwa Espen hanya remaja penuh khayalan. Saat troll disebut, Frederick memberitahu bahwa Raja Erik menjanjikan siapapun yang menemukan Christine akan diizinkan menikahinya dan mendapat separuh kerajaan. Setelah Frederick pergi, sang ayah pun memberikan uang terakhirnya kepada Per dan Paul, menyuruh mereka mencari Tuan Putri. Espen sebenarnya ingin membantu, tapi ayahnya melarang, tidak memberinya apapun, bahkan mengusirnya. Meski begitu, Espen tetap mengikuti kedua kakaknya. Dalam perjalanan, Espen sering memungut barang-barang aneh, dan menurut kakak-kakaknya tidak penting, seperti cermin pecah, helm tua, bahkan toples kaca. Beberapa waktu kemudian, Espen mendengar suara minta tolong dari hutan. Per dan Paul mengabaikan, tapi Espen memilih untuk mendatangi. Ternyata ada seorang dukun yang hidungnya terjebak pada sebatang kayu. Ya, sebatang kayu. Espen membebaskan si dukun dengan kapak kecil, lalu memberikan kentang terakhirnya karena kasihan melihat si dukun kelaparan. Espen menjelaskan bahwa dia sedang mencari Christine. Dukun itu memberitahu bahwa Christine sudah ditangkap Raja Gunung, dan satu-satunya cara mengalahkan makhluk itu adalah dengan pedang legendaris Tviger, yang katanya berada di rawa terlarang. Espen ingin mencari, dan sang dukun pun memberinya peta ajaib yang akan menunjukkan jalan bila diminta dengan sopan. Espen pun mulai menelusuri peta, melewati hutan dan menemukan bros milik Christine, pertanda dia berada di jalur yang benar, meski tak sadar sedang berdiri di atas jejak kaki troll. Malamnya, dia berkemah sendirian, merebus tumbuhan di helm bekas, tanda pertama bahwa barang temuannya berguna. Sementara itu, di istana, Raja Erik dilanda kegalauan tingkat dewa karena putrinya hilang. Seorang utusan bengek datang membawa kabar bahwa kuda Christine ditemukan di hutan bersama gigi raksasa, yang berarti kemungkinan troll telah menculiknya. Christine sendiri terbangun di gua troll dengan jalan keluar tertutup batu besar. Di tempat lain, Per dan Paul menemukan keranjang penuh apel emas. Awalnya mereka hanya memakan satu, tapi rasanya begitu nikmat sehingga memakan semuanya. Tak lama kemudian, sekelompok wanita datang mengundang dua bersaudara untuk makan siang. Dua bersaudara pun mengikuti tanpa ragu. Kembali ke Espen yang mengikuti peta, melihat kakak-kakaknya dibawa pergi, lalu memutuskan untuk juga mengikuti. Tapi jalannya tertutup sampai Espen memakan apel emas. Di meja makan, Espen menemukan saudara-saudaranya sedang makan dan bersenang-senang. Saat duduk, Espen justru melihat makanan yang dihidangkan tampak busuk dan para wanita berubah menjadi sangat menakutkan, yang mana mengungkapkan mereka sebenarnya adalah Huldra. Salah satu Huldra memaksa Espen makan lebih banyak apel. Karena Espen sudah sadar, maka dia berpura-pura makan, lalu menarik kakak-kakaknya menjauh dari meja, bahkan menampar mereka agar sadar. Per dan Paul akhirnya melihat wajah Huldra, lalu bersama-sama tiga bersaudara kabur dari gua. Deilig unge jentene! Våkn opp! Nå skal vi gifte oss! Her er vi!
Kini tiga bersaudara berkumpul kembali dan melanjutkan perjalanan sambil berdebat ringan tentang mitos masuk akal troll jarang terlihat karena takut dengan sinar matahari. Tapi bagaimana dengan unicorn, naga, dan sebagainya? Sementara itu di gua, Christine mencoba memikirkan cara untuk kabur ketika batu besar di pintu masuk tiba-tiba digeser. Troll muncul membawa daging hewan sebagai makanan. Christine pun berpura-pura memakannya agar troll tidak marah. Kembali ke tiga bersaudara, Espen menemukan gulungan benang. Sementara Paul melihat jalan menuju desa, mereka memutuskan beristirahat di sebuah warung tanpa menyadari Frederick dan kroco-kroconya juga ada di sana dan bersikap kasar pada pelayan. Espen menunjukkan peta pada kakak-kakaknya, tapi itu dilihat anak buah Frederick. Frederick langsung datang mendekat, mengaku sangat mencintai Christine dan akan memberikan imbalan besar jika tiga bersaudara mau membantu. Per dan Paul tergoda sehingga rela menjual peta ajaib, sementara Espen menolak dengan tegas. Ya, Espen yakin bahwa jika Frederick sebaik itu, maka Christine tidak akan kabur. Mendengarnya, Frederick pun menjadi marah besar sehingga hendak merebut peta. Namun ketika pelayan datang membawa bubur, Espen segera melemparkannya ke wajah Frederick dan perkelahian pun pecah. Di tengah-tengah kekacauan yang telah memuncak, tiga bersaudara berlari ke hutan. Sangat disayangkan, Frederick dan anak buahnya masih terus mengejar hingga akhirnya tiga bersaudara terpojok di tebing, di mana lagi-lagi Espen mengibuli sang pangeran, lalu mengajak kakak-kakaknya melompat. Drag them! Nein! No! Nein! Setelah mencapai tepi sungai, Per malah memarahi Espen karena dianggap sebagai pembuat masalah. Per mengatakan bahwa keluarga mereka lebih baik tanpa Espen, dan Espen yang tersinggung segera memulai perkelahian baru sampai Paul memisahkan. Per mengambil peta dan berjalan lebih dulu. Espen tetap mengikuti, melupakan rasa sakit hati, dan dalam perjalanan baru ini, dia menemukan kulit beruang. Kom op, Bjørneskind. Di sisi lain, troll menghampiri Christine bermaksud untuk menikahinya. Christine berusaha melawan, tapi tentu saja sia-sia hingga akhirnya mengelabui troll dengan alasan membutuhkan gaun indah untuk melangsungkan pernikahan. Alasan itu berhasil membuat troll percaya sehingga rela menunda. Beberapa waktu kemudian, tiga bersaudara berhasil mencapai rawa terlarang di mana pedang legendaris Twiger tersembunyi. Kabut tebal mulai menyelimuti sekeliling mereka. Sepatu Espen tersangkut di lumpur, tapi Per dan Paul tidak sadar dan terus berjalan sampai akhirnya tersesat. Saat mulai mendengar suara-suara aneh, rasa takut menyelimuti mereka. Ternyata itu suara Pangeran Frederick dan anak buahnya yang berhasil menangkap Per dan Paul. Frederick juga menginginkan Espen, tapi Per berbohong dan bilang bahwa Espen sudah mati demi melindunginya. Sementara itu, Espen terus berjalan tanpa arah hingga akhirnya tiba di sebuah danau seperti yang tertera di peta. Dia langsung terjun ke air tanpa sadar ada makhluk misterius yang mengawasi. Jadi, ketika Espen berhasil menemukan Twiger, makhluk misterius pun menyerang. Beruntung Espen berhasil memenangkan pertarungan dengan menggunakan pedang legendaris tentunya. Beberapa jam kemudian, kelompok Frederick meninggalkan rawa menggunakan peta yang mereka rebut dari Per. Di tengah hutan, mereka berhenti untuk buang air. Saat itu Per mencoba kabur dengan awalnya melempar tanah ke wajah salah satu anak buah Frederick, namun sangat disayangkan.
Kembali ke Espen yang menguji pedang barunya pada sebatang pohon untuk membuktikan ketajaman. Espen pun mulai menyusun rencana untuk menyelamatkan saudara-saudaranya. Jadi beberapa waktu kemudian, Frederick berteriak panik melihat seekor beruang mendekat. Namun salah satu penjaga bertubuh besar menghadang dan menyadari bahwa beruang itu hanyalah Espen yang menyamar. Ya, Espen pun tertangkap dan pedang legendaris dirampas, serta 3 bersaudara disandera karena Frederick berencana menggunakan mereka sebagai umpan saat sampai di Gua Troll. Pangeran licik ini memang sangat kejam, dia bahkan mengaku akan menghabisi Kristin setelah mendapatkan tahta jika memang Kristin dianggap mengganggu. Tragiske jagtulykker har forekommet i kongelige kretser. Rombongan itu terus melanjutkan perjalanan dan berhenti saat malam tiba untuk beristirahat. 3 bersaudara diikat ke pohon dan Paul meminta makanan karena merasa sangat lapar, tapi Frederick dan Kroco malah melempar makanan di luar jangkauan mereka. Tiba-tiba terdengar geraman dari dalam hutan yang ternyata adalah suara troll. Frederick dan anak buahnya langsung melarikan diri, meninggalkan ketiga bersaudara yang masih terikat. Beruntung ada batu yang cukup tajam di dekat mereka yang bisa digunakan untuk memotong tali tepat sebelum pohon tempat mereka diikat dicabut oleh troll. Espen dan Per segera lari, sementara Paul sempat berhenti untuk mengambil makanan. Ketiganya lalu bersembunyi di satu tempat, namun ketika Per tahu Paul membawa makanan, ia langsung melemparkannya untuk mencegah troll menemukan mereka lewat aroma makanan itu. Sayangnya makanan itu terpental ke sana kemari dan jatuh tepat di dekat mereka juga. Frederick memerintahkan 2 anak buahnya maju melawan troll agar dia bisa kabur, tapi keduanya tewas dengan cepat. Frederick naik ke atas pohon untuk bersembunyi, dan saat prajurit terakhir mencoba menyusul, Frederick malah mendorong agar troll memakannya. Meskipun begitu, troll tetap belum puas dan mulai mengguncang pohon tempat Frederick bersembunyi. Beberapa waktu kemudian, keadaan menjadi sunyi dan para bersaudara bertanya-tanya apakah mereka sudah aman. Sayangnya, troll itu berhasil menemukan mereka lewat aroma dan langsung menculik Paul sebelum akhirnya pergi. Troll lalu kembali ke gua dan melempar Paul serta Frederick ke dalam ruangan tempat Kristin ditahan. Kristin tampak tak terkesan, bahkan muak melihat betapa buruknya Frederick dalam urusan penyelamatan. Frederick mencoba berdalih kalau ini semua bagian dari rencananya, tapi Paul membongkar bahwa dia mendengar Frederick berniat membunuh Kristin kalau perlu. Marah, Kristin pun langsung menghantam kepala Frederick dengan tulang sehingga membuatnya pingsan. Det er ikke sant i det hele tatt. Han er bare ute til troll. Saat hendak memukul Paul juga, Paul buru-buru menjelaskan bahwa dia hanya seorang petani biasa, lalu menceritakan tentang kehidupannya. Saat mendengar nama Espen, Kristin mulai merasa sedikit optimis. Sementara itu, di luar, Espen menangis karena merasa bersalah karena kehilangan Paul. Per akhirnya menghiburnya dan mengakui bahwa meski dia sering mengeluh soal Espen, adiknya itu memiliki kemampuan luar biasa yang tak dimiliki orang lain. Per berkata bahwa Espen tidak boleh berhenti bermimpi. Setelah itu mereka mencari barang yang mungkin tertinggal saat pelarian, dan beruntung mereka menemukan pedang legendaris serta tas Espen. Mereka juga melihat banyak kunang-kunang dan mengumpulkannya di dalam toples yang dilapisi madu. Per dan Espen meninggalkan hutan menuju sarang Raja Gunung dengan toples kunang-kunang sebagai lentera. Tempat itu penuh dengan tulang manusia dan bentuknya seperti labirin. Jadi Espen mengeluarkan gulungan benang yang pernah ia pungut untuk menandai jalan. Saat menyusuri lorong, Espen tak sengaja terperosok ke lubang dan nyaris jatuh.
Namun pedangnya tersangkut dan menyelamatkannya. Ternyata lubang itu terhubung ke gua tempat para tawanan. Dengan bantuan tali, Espen dan Per menarik Paul, Christine, dan bahkan Frederick keluar dari gua. Saat hendak keluar, mereka melihat troll tidur dekat gaun pengantin. Mereka harus melompati ekornya untuk lolos. Christine dan 3 bersaudara berhasil melompat, tapi Frederick yang ceroboh malah terjatuh dan membangunkan troll. Mereka semua langsung berlari keluar dari gua. Saat mempertimbangkan rute, Christine menyarankan agar mereka memanjat ke atas gunung karena matahari akan segera terbit dan itu bisa mereka manfaatkan. Raja Gunung mulai mengejar mereka ke atas. Frederick nyaris jatuh, tapi Espen berbaik hati tetap menolong. Meskipun begitu, Frederick tetap pengecut dan memilih bersembunyi di celah batu ketimbang membantu yang lain. Troll berhasil menyusul mereka ke puncak dan Espen pun menghunus pedangnya. Sangat disayangkan, Espen hanya sempat melukai pergelangan kaki troll sebelum ia terpental dan pedang legendaris terjatuh dari tebing. Giliran Per yang maju, melempar batu ke arah troll, tapi troll membalas dan membuat Per terkapar. Paul menangis di sisi kakaknya dan meminta Espen untuk melakukan sesuatu. Melihat matahari mulai terbit, Espen segera menyuruh Christine untuk membuat pengalihan. Christine pun memancing troll agar mengejarnya, sementara Espen mencari sesuatu di tas. Dia menemukan cermin pecah, lalu cepat-cepat mengarahkan ke cahaya matahari untuk memantulkan ke arah troll. Tubuh Raja Gunung segera mengeras, berubah menjadi batu sepenuhnya. Espen dan Paul segera memeriksa keadaan Per, yang untungnya masih hidup dan terbangun. Saat ketiganya bersuka cita, Christine menghantam troll yang telah membatu hingga hancur berkeping-keping. Frederick yang selamat turun dari gunung dan sampai di hutan. Di sana dia bertemu dengan dukun dan mengejek wajahnya yang jelek. Si dukun pun membalas dengan memberikan arah jalan yang salah. Beberapa waktu kemudian, Raja Erik terkejut ketika 3 bersaudara datang ke istana bersama Christine. Setelah keluarga mereka berkumpul kembali, Erik pun menjadi ragu karena sebelumnya pernah berjanji menikahkan Christine dengan sang penyelamat, tapi tak ingin membuat putrinya marah lagi. Beruntung Espen segera menyelamatkan dengan menjelaskan bahwa hanya menginginkan uang yang cukup untuk kembali membangun rumah dan ladang mereka. Raja Erik pun setuju dan menyatakan mulai kini Christine bebas menikah dengan siapapun dan tidak perlu terburu-buru. Setelah itu, 3 bersaudara kembali ke rumah. Sang ayah memeluk Per dan Paul, sementara Espen tetap berdiri di belakang, berpikir bahwa dirinya tidak diterima. Namun, ayahnya pun memeluk Espen dan mereka saling meminta maaf. Espen menyerahkan uang hadiah dan Per menjelaskan bahwa semua itu terjadi berkat Espen. Sang ayah pun berkata bahwa mendiang ibu mereka pasti bangga kepada Espen. Dia juga meminta maaf karena dulu memanggil Espen sebagai Ashlet, tapi Espen memutuskan untuk tetap memakai julukan itu. Film pun ditutup dengan menampilkan beberapa minggu kemudian, rumah mereka perlahan kembali berdiri. Christine sering datang berkunjung ke rumah Espen dan mereka berdua sering pergi kencan. Selain itu, ditampilkan juga Frederick yang masih tersesat di hutan. Sang pangeran itu menemukan apel emas dan menjadi target Huldra berikutnya. Dan tamat. Ya, sebuah film fantasi petualangan yang berhasil menggabungkan unsur legenda Skandinavia dengan sentuhan humor dan pesan moral yang hangat. Film ini terasa menyenangkan karena alurnya ringan namun penuh kejutan, membuat penonton penasaran mengikuti Espen atau Ashlet yang tampak sederhana tapi memiliki keberanian dan kecerdikan. Juga muncul karakter-karakter dalam mitologi. Troll sudah pernah saya jelaskan di video alur cerita film Troll. Sementara Huldra sudah saya jelaskan dalam video alur cerita film Tell. Silahkan cek video lama yang thumbnailnya seperti ini.
Film ini menyimpan makna tentang keberanian, keyakinan pada diri sendiri, serta pentingnya kebaikan hati yang seringkali diremehkan. Espen yang sejak awal dianggap sebagai beban keluarga karena sifatnya yang pemimpi dan ceroboh, justru menjadi sosok yang mampu membuktikan bahwa ketulusan hati dan kecerdikan dapat menumbuhkan kekuatan yang tak terduga. Melalui perjalanan Espen, kita belajar bahwa kebaikan kecil seperti menolong orang dengan tulus atau berbagi makanan terakhir ternyata dapat membuka jalan menuju pertolongan yang lebih besar. Selain itu, ketekunan dan kesediaan Espen untuk berpikir di luar kebiasaan, misalnya saat ia memungut barang-barang yang tampak tidak berguna atau memanfaatkan cermin pecah untuk memantulkan cahaya matahari, mengajarkan bahwa seringkali solusi berasal dari hal-hal sederhana yang diabaikan orang lain. Lebih dari itu, kisah ini juga menegaskan bahwa keluarga, meskipun kerap dihantam konflik dan perbedaan pendapat, pada akhirnya akan saling mendukung ketika dihadapkan pada kesulitan. Perselisihan antara Espen dan kakak-kakaknya pun sirna berkat keberanian dan ketulusan yang mereka pupuk bersama sepanjang perjalanan. Di sisi lain, tokoh Frederick menjadi contoh bahwa keserakahan, kebohongan, dan ambisi yang licik akan selalu berujung pada kehancuran. Sebab, apapun yang diperoleh dengan niat jahat tidak akan pernah membawa kebahagiaan sejati. Oleh karena itu, film ini mengingatkan kita agar tidak meremehkan siapapun hanya karena penampilan luar, serta mengajarkan bahwa ketulusan, kerjasama, dan keberanian bermimpi akan menuntun kita keluar dari masalah sebesar apapun. Pada akhirnya, kisah ini menegaskan bahwa kebaikan hati tidak pernah sia-sia, karena sekecil apapun kebaikan yang kita tanam akan selalu berbuah pada waktunya. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!